Halo teman-teman, baik lagi channel aku ada Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Sekarang kita mau ngebahas salah satu motor yang memang udah aku taksir dari dulu. Jadi inilah versi dari 500 cc nya CB 150X yang kemarin kita udah sempat bikin reviewnya. Nah sekarang ini adalah versi 500 cc nya. Teman-teman bisa lihat ya proporsionalnya ya. Proporsionalnya kalau CB 150 kan agak kecil ya, dan mesinnya juga kecil. Ini lagi didudukin nih sama omnya, yang bisa dilihat proporsinya itu gede banget, dan dia jauh lebih tinggi dan lebih jangkung untuk bagian atasnya. Oke, untuk bagian lampunya juga dia ada dua klaster, beda sama CB 150 yang cuma satu klaster. Oke, kita bahas detailnya teman-teman. Kita bahas dari depan dulu ya. Nah di bagian depan kita bisa lihat untuk area fairing depannya memang jauh lebih gede daripada si adiknya sebelah sana. Atau adiknya sebelah sana itu yang 150, dan ini yang 500X nya. Untuk bagian casing dia gede banget. Terus untuk suspensinya juga jauh lebih besar. Ini kayaknya sih sekitar 41 mili apa 41 mili kayaknya ini gede suspensinya. Dia untuk bagian pengereman dia pakai dual disc ya, kiri kanan. Pakai kaliper dari Nissin satu. Ini kayaknya 2 piston apa 4 piston nih, kayaknya 4 piston nih, gede banget. Untuk ban depan dia pakai ukuran 110 80 ring 19, makanya dia agak gede ban depannya. Jadi dia jangkung di depan teman-teman. Oke, untuk bagian windshield juga tinggi banget. Kita bisa lihat windshieldnya jauh lebih besar daripada punya CB 150X. Untuk bagian mesin juga kita bisa lihat dia pakai 2 silinder segaris 500 cc, kalau salah sih 490 sekian cc. Tenaga dan torsinya nanti aku tulisin di bawah, kadang nggak hafal. Untuk bagian mesin dia juga rapi banget ya teman-teman. Jadi ada 2 pipe keluar ya, ciri khas dari Honda lah untuk build quality-nya. Kalau aku nggak salah ini import dari Jepang, jadi harganya lumayan, hampir 200 juta kalau nggak salah sekarang harganya. Oke, itu untuk bagian mesin. Kondisinya seperti ini. Oke, itu bagian mesinnya seperti ini, tapi sayangnya di bagian mesinnya dia nggak dikasih engine guard ya, jadi dia langsung kebuka seperti itu. Jadi kalau kena kotoran, kalau kena batu ya itu cukup riskan ya. Udah gitu pakai ban Adventure. Oke, ini kalau kita lihat di bagian mesin dia seperti itu. Terus kita mundur ke belakang sedikit. Nah ini untuk mufflernya dia ada dua pipe yang keluar. Jadi muffler lumayan gede. Aku yakin sih ini suara agak ngebas sih. Untuk suspensi belakang dia pakai link ya, khasnya Honda. Itu linknya di bawah. Dia pakai link. Jadi kayaknya sih bakalan empuk. Terus untuk footstep dia di knockdown di sini, jadi bisa dicopot kalau kita mau pakai. Untuk pijakan kaki dia ada karetnya, depan belakang. Pengemudi dan pengendara ada karetnya semua. Oke, kita mundur lagi sedikit ke belakang. Untuk ban belakang dia pakai ukuran 160 per 60 ring 17, jadi ringnya itu belang. Belakangnya 17 in. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang juga dia pakai Nissin, kalipernya cuma 1 piston, tapi gede banget ya untuk kalipernya. Dia udah cakram, udah pasti, dan ini udah ada ABS. Oke, lanjut bagian belakang. Di bagian belakang kita bisa lihat ini untuk stop lampnya dia modelnya segitiga gini, dan ini udah full LED semua teman-teman. Kalau misalnya aku punya motor ini pasti aku pasangin mudguard, karena ini pasti nyiprat karena ini kecil banget. Oke, untuk bagian dari seal armnya dia modelnya gini ya. Modelnya ini sih kayaknya aluminium. Oke, kita lihat di sisi sebelah kiri. Ini bagian area, ini adalah bagian dari area rantai. Rantainya juga cukup besar untuk final gearnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah ini adalah bagian sebelah kiri dari suspensinya. Oke, nah sekarang kita lihat bagian atasnya teman-teman. Oke,
Ini tuh bagian atas dari ini stangnya juga simple banget untuk motor seharga ini ya. Stangnya simple banget. Sini ada pas beam, terus ini ada lampu jauh, lampu dekat, ada klakson, terus ada apa namanya nih, sen. Sebelah kanan dia ada engine cut off dan ada hazard serta ada starter. Nah, untuk lever dari remnya dia udah punya apa namanya nih, setelan ya, jadi kita langsung setel jauh dekatnya ya teman-teman. Untuk suspensi depan dia udah pakai ya dari Showa SFBP yang big piston, jadi pasti lebih enak untuk redamannya ya buat touring. Dan kuncinya udah immobilizer dan dia pakai laser cutting, jadi gitu teman. Untuk tangkinya ini besi ya teman-teman, jadi dia nggak pakai cover, langsung besi di sini. Dan ini covernya cuma di kiri kanan buat apa namanya, buat fairingnya doang. Sekarang kita lihat instrumennya teman-teman. Oh ya, di sini ada, oh nggak ada ternyata. Tadi aku pikir di sini ada charger, ternyata ini bukan charger teman-teman, cuman hanya tempat buletannya aja buat charger. Jadi di sini belum ada USB charging. Itu aja sih kurangnya. Menurutku sih itu kurang ya, karena untuk motor touring ya minimal udah siapin untuk kabel charger yang kata itu kita yang suka touring itu pasti bakalan kepake gitu loh. Oh ya, windshieldnya ternyata bisa setel di sini teman-teman. Tapi harus manual. Kita buka baut ini, terus tarik ke atas, kencengin lagi. Jadi setelnya di sini. Untuk kunci udah immobilizer, ini dia nyala, kalau teman-teman bisa lihat, berarti immobilizer kebaca. Sekarang kita lihat instrumennya ya. Oke teman-teman, ini instrumennya. Secara tampilan sih oke banget ya. Jadi dia tajam, gambarnya itu tajam banget. Ini kita sih lihat. Di sini ada tachometer, sini ada indikator gear, ada ini untuk bensin, ada kedap-kedip. Ini untuk kecepatan, ini jam. Terus ini untuk average consumption-nya per jam. Terus ini ada ini aku nggak tahu nih apa nih, ABS dan lain-lain. Nah, kalau kita pencet select, yang berubah yang bawah. Ini time, waktu berkendara kita. Terus ini rest, ini kilometer per liter. Terus ini average kilometer per liter. Terus ini aku nggak tahu apa. Balik lagi. Terus kita pencet select, yang berubah sebelah sini ya teman-teman. Jadi dengan bensin segini kita bisa menempuh 43,8 km. Ini total odonya 43 km. Trip A, trip B, dia balik lagi. Jadi gitu teman-teman. Untuk tampilannya sih bagus banget ya. Jadi dia tajam gitu. Joknya, kita berlagu joknya khas Honda, keras. Kalau mobil ini produk dari Jepang tetap keras. Kayaknya sih bener ini produk dari Jepang deh, Jepang atau Thailand gitu. Tapi tetap joknya keras, khasnya Honda. Aku nggak tahu ini aku nyampe apa enggak, nanti coba kita lihat untuk posisi berkendaranya. Oke teman-teman, ini posisi duduknya ya. Kalau tinggiku 163, coba kita lihat kakiku nyampe apa enggak. Oke, kalau satu kaki turun, satu kakinya gantung, nggak nyampe. Ini aku pakai sepatu cats ya, sepatu sneaker. Jadi kalau satu kakinya nyentuh tanah, satunya nggak nyampe. Jadi harus ada effort sih pakainya. Tapi kalau dinaikin motornya enteng teman-teman. Nggak seberat, malahan lebih enteng dari motorku di rumah ini. Dan untuk koplingnya dia enteng banget. Koplingnya enteng untuk ukuran motor 500 cc enteng karena dia ada accessible clutch-nya. Oke teman-teman, paling segitu aja ya review singkat kita salah satu motor touring yang memang sering banget dipakai buat belusukan. Menurut gue sih motornya nyaman ya untuk touring, cuma ada beberapa kekurangan ya yang perlu kita tambahin. Pertama itu adalah engine guard. Engine guard tuh penting banget tuh ditambahin, jadi mengejaga mesin agar nggak kena batu kalau kita lagi ke jalan off-road. Terus yang kedua adalah harus ditambahin box, karena dan tambahin box ada bracket, harus tambahin bracket karena bracket yang ini nggak bisa buat box. Terus selanjutnya yang perlu ditambahin itu adalah charger. Dia udah siapin lubangnya doang tapi nggak ada USB chargernya, itu agak kita sayangkan ya. Apalagi nambahin charger dong berapa duit sih.
Paling berapa puluh ribu lah gue nambahin satu charger doang. Oke teman-teman, paling segitu aja ya untuk video review kita, video singkat kita mengenai CB500X keluaran dari Honda. Karena aku udah lama pengen bikin review motor ini, baru sekarang kesampaian. Karena nyari unit itu susah banget. Nanti terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau suka. Nanti kita ketemu lagi di video-video touringku yang lain ya. Oh ya, jangan lupa subscribe channelku EDW Adventure and Touring. Dan pesanku, jangan merokok sambil berkendara dan selalu gunakan helm ketika berkendara ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam muter-muter. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right.